Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah mempelajari materi tentang pernikahan. Anak-anakku sekalian, setiap orang yang menikah pasti mengharapkan rumah tangga yang harmonis, langgeng, dan bahagia. Namun, masalah terkadang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Permasalahan tersebut terkadang bisa diselesaikan bersama-sama sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, tak jarang perceraian harus menjadi solusi terakhir dalam mengatasi permasalahan yang sedang melanda. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi seputar talak atau perceraian yang sangat erat kaitannya dengan materi pernikahan yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran bab 2 tentang talak atau perceraian ini. Setidaknya ada 4 tujuan yang hendak kita capai setelah kita mempelajari bab 2 tentang talak atau perceraian ini. Tujuan yang pertama adalah melalui pembelajaran siswa mampu memahami dan menjelaskan dengan baik ketentuan yang berlaku tentang perceraian. Tujuan yang kedua, melalui penggalian informasi, siswa dapat memberikan tanggapan berdasarkan pembahasan hukum perceraian. Tujuan yang ketiga, melalui pengamatan kasus, siswa dapat menganalisis tentang konsekuensi perceraian sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan tujuan yang keempat atau yang terakhir adalah melalui tanya jawab dan komunikasi, siswa dapat terlatih dalam menjelaskan ketentuan hukum terkait perceraian. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan peta konsep materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi materi tentang talak yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini terdiri dari 2 materi pokok. Yang pertama tentang pengertian talak dan yang kedua pembagian talak. Untuk pengertian talak, kita akan mempelajari pengertian talak secara etimologi dan yang berikutnya pengertian talak secara terminologi. Kemudian untuk pembagian talak, kita akan mempelajari pembagian talak berdasarkan kategori-kategori tertentu. Yang pertama adalah pembagian talak berdasarkan ketegasan lafalnya. Kemudian yang kedua, pembagian talak berdasarkan jumlahnya. Yang ketiga, pembagian talak berdasarkan sunnah atau tidaknya. Kemudian yang keempat, pembagian talak berdasarkan boleh atau tidaknya seorang suami rujuk setelah melakukan talak. Kemudian yang kelima adalah pembagian talak dilihat dari apakah talak tersebut dikaitkan dengan sesuatu, dikaitkan dengan syarat tertentu atau tidak. Yang pertama, pengertian talak. Secara etimologi, talak berarti melepaskan ikatan. Sedangkan secara terminologi, talak adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu. Yang kedua, pembagian talak. Yang pertama adalah pembagian talak berdasarkan ketegasannya. Dilihat dari ketegasannya, talak dibagi menjadi 2, yaitu talak soreh dan talak kinayah.
Talak sharih adalah talak yang jatuh secara otomatis tanpa membutuhkan niat dari suami. Jadi dengan niat ataupun tidak, talak tetap jatuh. Karakteristik talak sharih adalah menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dipahami sebagai pernyataan talak setelah diucapkan dan tidak diragukan lagi, yaitu talak yang dijatuhkan dengan menggunakan salah satu dari 5 lafal berikut ini: lafal cerai, pisah, lepas, menanggalkan, serta jawaban iya bagi orang yang ditanya, apakah kamu menceraikan istrimu? Kemudian talak kinayah adalah talak yang tidak jatuh kecuali dengan niat dari suami. Jadi, hanya jika ada niat dari suami, talak tersebut jatuh. Talak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, jika disertai dengan niat sejak awal, maka jatuhlah talak tersebut. Contohnya adalah perkataan suami, "Aku sudah tidak membutuhkanmu lagi." Kemudian yang kedua, berdasarkan jumlahnya. Dilihat dari jumlahnya, talak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama talak 1, yang kedua talak 2, dan yang ketiga adalah talak 3. Talak 1 adalah talak yang pertama kali dijatuhkan dan hanya dengan 1 talak. Talak 2 adalah talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kalinya atau untuk pertama kali tetapi dengan 2 talak sekaligus. Sedangkan talak 3 adalah talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya atau untuk pertama kali tetapi dengan 3 talak sekaligus. Yang ketiga, berdasarkan kesunahannya. Jadi dilihat dari apakah penjatuhan talak tersebut dilakukan sesuai dengan sunnah atau tidak. Talak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama talak sunni, yang kedua talak bid'ai, dan yang ketiga talak la wala. Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan sunnah dan boleh dilakukan, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya pada waktu istri dalam keadaan suci dan istri dapat memulai masa iddahnya langsung. Kemudian talak bid'ai adalah talak yang tidak sesuai dengan sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau dijatuhkan pada masa suci tapi istri pernah digauli atau pernah berhubungan badan pada saat masa suci ini dan tidak tampak tanda kehamilan. Yang berikutnya adalah talak lawala. Maksudnya adalah talak yang tidak termasuk kategori sunni atau bid'ai, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang sedang dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, belum pernah berhubungan badan dengan istri sama sekali. Yang kedua, istri belum balik. Yang ketiga, istri sudah menopause. Dan yang keempat, istri dalam kondisi hamil. Kemudian yang keempat, berdasarkan kebolehan rujuk. Dilihat dari segi, apakah seorang suami boleh rujuk kepada istrinya atau tidak setelah mentalaknya. Talak dibagi menjadi 2. Yang pertama talak raj'i dan yang kedua talak ba'in. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, di mana suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa memperbarui akad selama masa iddahnya belum habis. Yang termasuk talak raj'i adalah talak 1 dan talak 2. Kemudian talak ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dan telah habis masa iddahnya.
Suami boleh rujuk lagi dengan istrinya, tetapi dengan akad dan mahar yang baru serta wali dan 2 orang saksi. Yang kelima, berdasarkan keterkaitannya. Dari segi apakah talak dikaitkan dengan faktor eksternal atau tidak, dikaitkan dengan syarat tertentu atau tidak, maka talak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama talak munajjas dan yang kedua talak mu'allaq. Talak munajjas adalah pernyataan talak yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, "Kamu aku cerai." Kemudian talak mu'allaq adalah pernyataan talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti perkataan suami kepada istrinya, "Aku menceraikanmu jika kamu masuk rumah fulan." Itulah materi yang kita bahas pada hari ini, semoga bermanfaat. Akan kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.